warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tias Noli Dina Wulansari. Perkenalkan saya Ibu Dewi Mustika Sari. Di sini saya sebagai ketua penelitian dengan judul Outing Class Korelasi Wisata Kota Batu terhadap mata pelajaran tingkat SMP atau MTS sebagai penerapan Merdeka Belajar studi kasus Jatim Park Group. Salah satu objek wisata Jatim Park Group yang dapat digunakan sebagai media belajar dalam kegiatan pembelajaran yaitu Eco Green Park. Didaulat sebagai kota pariwisata, Kota Batu dijadikan sebagai rujukan masyarakat karena memiliki berbagai macam objek pariwisata. Jatim Park Group adalah salah satu objek pariwisata ikon di Kota Batu yang memiliki lebih dari 155 wahana yang terbagi menjadi 8 wilayah, bertema taman belajar dan juga rekreasi. Kualitas Jatim Park Group sebagai wisata unggulan senantiasa menyediakan fasilitas penunjang wisata dan juga edukasi untuk mendukung berbagai kegiatan seperti rekreasi, pembelajaran, dan juga kegiatan belajar. Kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan juga dapat dilakukan salah satunya di objek pariwisata Kota Batu yaitu Jatim Park Group. Keberhasilan suatu pendidikan bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa yang dibantu dengan media dan sarana tertentu dengan ketuntasan mata pelajaran yang ditempuh. Lebih dari 15 mata pelajaran jenjang SMP dan MTS yang harus ditempuh oleh siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar dibantu oleh guru sebagai fasilitator yang harus menentukan skenario pembelajaran. Outing Class merupakan salah satu strategi yang dapat membantu siswa dalam menguasai materi. Siswa mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dengan objek yang dipelajari, yaitu menggunakan lingkungan sekitar sebagai sarana pembelajaran. Penerapan Outing Class menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip Merdeka Belajar. Siswa mendapatkan kebebasan untuk berpikir kritis, cerdas, dan juga mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. Sehingga sangat penting sekali adanya penelitian terkait objek pariwisata Kota Batu dijadikan sebagai sarana pendidikan, materi pembelajaran, kegiatan Outing Class, dan juga prinsip Merdeka Belajar. Nah, untuk masuk kepada metode penelitian ini, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya kami melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Nah, untuk pengecekan keabsahan datanya, kami menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber. Sedangkan untuk analisis datanya, kami menggunakan analisis deskriptif model Niels Sugerman yang mengacu pada 3 prinsip, yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian dalam penelitian ini juga pada waktu dan tempatnya dalam penelitian ini dilakukan di salah satu objek wisata Jatim Park Group yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari yang menjadi subjeknya adalah kelas 8A dari siswa-siswi MTS Hasyim Asyari Kota Batu. Dalam penelitian ini kami juga melakukan beberapa tahapan, diantaranya tahapan persiapan yang meliputi penentuan materi dengan objek wisata yang sesuai dengan materi yang akan ditempuh oleh jenjang kelas, kemudian menyiapkan instrumen dan menyiapkan lembar kerja siswa, dan penentuan yang terakhir adalah penentuan objek wisata yang akan dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan penelitian. Kemudian tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, sebelum kegiatan Outing Class, kami juga menyebarkan angket siklus 1 yang ditujukan kepada siswa dan guru yang berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Kemudian disusul dengan angket siklus 2 yang berkaitan dengan pembelajaran Outing Class dan prinsip Merdeka Belajar. Nah, hasilnya kemudian kami bandingkan. Nah, setelah tahap pelaksanaan, dalam metode ini kami juga melakukan uji validitas isi. Uji validitas isi ini sangat diperlukan dikarenakan uji validitas isi ini untuk menunjukkan ketersesuaian antara instrumen yang disusun dengan tujuan, materi, dan kurikulum yang diharapkan. Dan kami menggunakan skala Likert yang menjadi subjeknya adalah angket siklus 1 dan angket siklus 2 yang ditujukan kepada siswa dan guru. Kemudian akan diketahui kriteria kelayakan yang digunakan sebagai acuan untuk penggunaan penarikan kesimpulan pada peneliti. Nah, untuk masuk kepada pembahasan kali ini, kita akan membahas setidaknya ada 3 poin utama. Untuk poin yang pertama, kita akan membahas korelasi antara materi dengan objek wisata Jatim Park Group.
Jati Pak Group merupakan salah satu destinasi wisata lokal yang berada di Kota Batu yang sebagai rujukan wisata yang memiliki tujuan dan fungsinya sebagai tempat wisata, tempat rekreasi, penelitian, kemudian konservasi, dan edukasi. Desain belajar di luar kelas yang dilaksanakan di objek wisata Jati Pak Group merupakan sarana pembelajaran di luar kelas bagi siswa dan sekolah yang merujuk pada metode penelitian tindakan. Nah, dari data yang diperoleh pada penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi antara materi dengan objek wisata Jati Pak Group. Nah, kami setidaknya mengambil 3 wisata yang menjadi naungan di Jati Pak Group. Yang pertama yaitu Jati Park 1. Pada Jati Park 1 ini memiliki setidaknya 21 wahana edukasi. Nah, dari 21 wahana edukasi ini yang memiliki korelasi yaitu 18 wahana. Dengan begitu, apabila ditunjukkan dengan nilai persentase yaitu sekitar 87%, wisata Jati Park 1 ini memiliki korelasi dengan materi yang diajarkan pada mata pelajaran jenjang SMP dan MTS. Kemudian kami juga mengambil pada wisata Jati Park 2 yaitu di Eco Green Park. Setidaknya ada 31 wahana edukasi. Nah, dari 31 wahana edukasi ini terdapat 20 wahana yang memiliki korelasi. Nah, apabila ditunjukkan dengan nilai persentase sekitar 64%, wisata edukasi yang berada di Eco Green Park yaitu di Jati Park 2 memiliki korelasi dengan materi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di jenjang SMP dan MTS. Kemudian kami juga mengambil di wisata Jati Park 3 yaitu di Legend Star. Legend Star memiliki setidaknya 19 wahana edukasi. Nah, dari 19 wahana edukasi ini setidaknya ada 10 wahana edukasi yang memiliki korelasi. Nah, apabila ditunjukkan dengan nilai persentase yaitu menunjukkan nilai 53%, wisata edukasi yang berada di Legend Star itu memiliki korelasi dengan materi yang diajarkan pada mata pelajaran di jenjang SMP dan MTS. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut gambaran wisata edukasi yang ada di Jati Park 2 yaitu di Eco Green Park bisa disimak pada video berikut. Animal Farm yaitu salah satu wahana yang ada di Eco Green Park yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sarana pendukung untuk pembelajaran bahasa. Di antaranya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa asing lainnya seperti bahasa Arab. Nah, dalam prinsip bahasa yaitu kita mengenal 4 kemampuan, yaitu kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Nah, dengan wahana ini dapat menjadi perspektif berbeda dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Misalnya kita mempelajari dalam bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Ada teks, jenis-jenis teks, ada jenis teks deskriptif, teks hasil observasi, teks teks deskriptif, hasil observasi, dan teks lainnya. Dan hal ini menjadi salah satu sarana pendukung kegiatan pembelajaran bahasa. Wisata daur ulang sampah bisa menjadi salah satu sarana untuk pembelajaran prakarya, IPS, dan juga IPA. Dalam penilaian pengetahuan dan juga keterampilan, siswa bisa diajak untuk membuat dan mengolah bahan bekas. Hasil dari pemaparan berikut bahwa diketahui adanya korelasi antara objek wisata yang berada di Jati Park Group itu dapat dijadikan sebagai sarana kegiatan edukasi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di jenjang SMP dan MTS. Nah, dapat diketahui bahwa mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik pada jenjang SMP dan MTS itu terdapat 13 mata pelajaran yang di dalamnya juga terdapat pendidikan agama Islam yang terintegrasi di dalamnya ada materi fikih, akidah akhlak, kemudian Quran hadis dan sejarah kebudayaan Islam. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di objek wisata Jati Park Group memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi moral dan sosial kepada siswa. Dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dan dengan rasa penuh tanggung jawab sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan juga untuk menghilangkan rasa kejenuhan pada proses pembelajaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa belajar di luar kelas bagi guru dapat melaksanakan ketiga aspek penilaian, yaitu yang pertama penilaian secara afektif, kognitif, psikomotorik. Nah,
IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Seni Budaya, Prakarya, Matematika, dan Penjas Orkes. Nah, mata pelajaran inilah yang mendominasi yang dapat melaksanakan ketiga aspek tersebut, yaitu ketiga aspek penilaian tersebut secara bersamaan dan berkesinambungan, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu korelasi antara kegiatan outing class terhadap siswa dan guru. Nah, poin yang pertama yaitu terhadap siswa. Implementasi outing class merupakan suatu kegiatan atau tindakan di luar kelas, tetapi terstruktur guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan outing class ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan pembelajaran bagi guru. Pada diagram siswa, pada siklus yang pertama dicapai nilai persentase sekitar 65% yang mengacu pada angket siklus 1 yang berkaitan dengan pertanyaan motivasi belajar siswa, kemudian metode pembelajaran di kelas, dan prinsip K13. Kemudian pada siklus yang kedua mengalami peningkatan dengan mencapai nilai persentase sekitar 87% yang berkaitan atau yang mengacu pada angket siklus 2 yang berkaitan dengan pertanyaan mata pelajaran, kemudian objek wisata, kemudian prinsip merdeka belajar dan kegiatan outing class. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan kegiatan outing class. Dengan demikian, bahwa hal ini menunjukkan bahwa kegiatan outing class ini dapat memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa dan juga melatih bersikap pada siswa, dan juga untuk menambah wawasan dan melatih keterampilan dalam belajar. Nah, kegiatan outing class ini juga dapat melatih memecahkan masalah bagi siswa, masalah yang dihadapi dengan apa yang telah dia pelajari. Dengan demikian, bahwa kegiatan outing class ini dapat dijadikan referensi untuk kegiatan pembelajaran di seluruh mata pelajaran dengan memanfaatkan objek wisata lokal seperti Jatim Park Group. Nah, selanjutnya yaitu pada diagram guru. Apabila kita melihat pada diagram guru pada siklus yang pertama mencapai nilai persentase sekitar 94%. Dan ini mengacu pada angket siklus 1 yang berkaitan yang pertama mata pelajaran, kemudian metode pembelajaran di kelas, dan prinsip K13. Kemudian pada siklus yang kedua mengalami peningkatan sekitar 98% yang berkaitan juga dengan angket siklus 2 yang memiliki beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan objek wisata Kota Batu, kemudian objek wisata Jatim Park maksud saya, kemudian prinsip merdeka belajar, dan yang ketiga adalah kegiatan outing class. Dengan demikian, bahwa kegiatan outing class ini mendapatkan kebermanfaatan yang efektif bagi guru atau pengajar. Pembahasan yang ketiga adalah hasil analisis korelasi antara objek, materi, melalui kegiatan outing class dengan melaksanakan prinsip merdeka belajar. Pengembangan wisata belajar outing class yang memanfaatkan objek wisata Jatim Park Group sebagai alternatif kontekstual yang meningkatkan interaksi antara guru sebagai fasilitator dengan siswa sebagai peserta wisata belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Prinsip merdeka belajar ada 3, yaitu cita, cara, dan cakupan yang mana dijadikan sebagai standarisasi proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Outing class mampu memenuhi prinsip merdeka belajar dikarenakan siswa mampu mengeksplor kemampuan diri, bertanya, mencoba, dan melakukan hal-hal yang disukai, sehingga siswa mampu menyalurkan kejenuhan selama belajar di kelas dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Outing class juga melatih kemampuan guru dalam menyusun suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip merdeka belajar, sehingga setiap proses yang disusun mampu mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara sarana yang digunakan yaitu objek wisata Jatim Park dengan materi, jenjang SMP MTS, dan juga metode yang dipilih yaitu outing class. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tersebut adalah yang pertama, terdapat korelasi antara objek wisata Jatim Park Group dengan mata pelajaran jenjang SMP dan MTS yang ditunjukkan dengan ketercapaian penilaian pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua adalah terdapat perbedaan hasil pelaksanaan proses pembelajaran yang menggunakan prinsip kurikulum 13 dengan proses pembelajaran yang menggunakan prinsip merdeka belajar.
Yang ketiga adalah terdapat korelasi antara objek wisata yang dijadikan sebagai sarana, materi, kegiatan outing class, dan juga prinsip merdeka belajar yang digunakan dalam proses mencapai tujuan proses pendidikan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.